Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usolli wa usallimu ala khatamin nabiyyin imamil mursalin sayyidil gharril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafibina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumiddin al-qa'il fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Wa qala an-nabi Allahumma a'ti ummati thawabahum wa kathir thawabahum fa inna a'marahum qasira. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil Fadilatil qurama yang sangat kami muliakan, guru saya, kiai saya, orang tua saya, sekaligus saudara saya. Karena saya adalah ponakan dari yang mulia Kiai Haji Abdul Latif, saya biasa manggil Wa Latif. Beliau adalah uwak saya. Saya capek lelah dari pagi dan besok saya jam 8 harus sudah berada di Bogor. Malamnya saya harus mengisi di Polda Metro Jaya. Tapi lelah itu hilang karena saya diundang sama kiai saya. Saya diundang sama guru saya untuk hadir di ini tempat, di ini majelis di pondok pesantren yang mulia. Saya hatinya tergugah karena saya bodoh tidak bisa apa-apa tanpa doa kiai. Saya sering sampaikan di kantor-kantor, jangan sombong orang kota yang makannya tiap hari daging, yang makannya tiap hari bagus, semuanya bagus, tapi nyatanya sampai dengan detik ini yang hafal Quran adalah anak-anak petani dan orang-orang biasa. Yang jadi gubernur di Jakarta adalah anak-anak daerah, putra-putra daerah. Ternyata susunya orang kota tidak bisa mengalahkan susunya wadone sampean. Ulaki ustad cari wong sedurungnya tadi ustad mah awake cilik bobotnya mung 30 kilo. Barang dari ustad bobotnya 85 duduk karena makannya enak, susunya cocok. Ibu priwen gak hari sing dimakan cocok mah enak, sampai makan tinggal lakalawe mau kari iwak asin, lakalawe beli ketemu ayam kecuali lebaran, ya enak wae. Kenapa? Seneng. Oleh karena itu saya minta angkat tangannya hadirin yang berbahagia, doain guru saya, doain kiai saya yang mulia Kiai Haji Abdul Latif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikuatkan fisiknya, keturunannya Allah jadikan keturunan salihin salihat, mudahkan urusannya, dikabul segala hajatnya, amin ya rabbal.
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, kepala desa, kepala RW, ketua RT dan lain-lain. Saya tidak sebutkan satu persatu, terutama adalah kepada adik-adikku tercinta para santri, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, zaman sekian susah ditebak. Ari Wibowo almarhum pernah nanya, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang kau akan berikan kepadaku. Zaman dongeng, bagian wong sebodoh-bodohnya uang masih taat sama agama. Tapi sekarang sulit nyari orang benar, sulit bedain kiai yang beneran, sulit bedain kiai gadungan, sulit orang nyari ustadz beneran. Karena apa? Banyak bertebaran di mana-mana ustadz gadungan yang tidak pernah kenal pesantren, tidak pernah ngaji Qur'annya dengan benar, tidak pernah ketemu ustadz, ngajine karo Google, ngajine karo Facebook, ngajine karo muncul di media TV jadi ulama, jadi kiai, nggak kenal fa'ala, nggak kenal doroba, nggak kenal nasoro. Santri, saya dulu dinasehatin sama Pak Kiai satu, lamun sira pengen dadi wong gede, wis badanira dadi akan tasbih. Semono pesene kiai luar biasa, kula tak amalaken. Hari sira pengen dadi wong hebat, dadi akan badanira nggo tasbih. Bener, wayai gatel yang nggo tasbih. Allahu Akbar. Allah. Apa batele nemen yang ada dakwah. Allahu Akbar. Sampai ngomong. Jadi luar biasa saudara yang berbahagia, maka sampean berkumpul di sini, diundang sama beliau, itu cuma zahirnya, batinnya mas sampean diundang sama Allah. Maka Allah lewat hadis qudsinya jelasin, tawakkuru sa'atin khairan min ibadati sittina sana. Wong sing gelem ngaji, menggali ilmunya Gusti Allah, 1 jam lebih bagus, lebih berat pahalanya ketimbang sampean awalnya puasa selama 60 tahun, malamnya ibadah tahajud selama 60 tahun. Kalau ditimbang amalnya, ditimbang pahalanya, jauh lebih berat orang yang ngaji 1 jam. Maka dari kanjeng Nabi, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Jadi wong ada cuma pengen seneng karo Gusti Allah, sing paling penting Gusti Allah seneng beli karo kula. Kok dingin ambiran mulai. Terus wong ngaji pakai sederet dia pada turu, pada ngantuk. Serah dingin dia orang nganti. Dingin met dingin, penguatan apa dalam duit pun ada akas. Ya banyak yang orang ini kita orang biasa sampean. Saya bagian mata habis kotok dan dalam duit mengatur. Yang angel pengurus wong waduh. Nyidam. Bau minyak wangi, muntah. Sampai kula gak pernah. Jaketnya manjik, jasnya dolik, mambu, muntah waduh. Tapi banyak hitung duit mah orang-orang muntah. Angel ini ngurus wong waduh. Maka dijaga tilang lah wong waduh, kayaknya mah aman. Oh, sampai lihat kula gambarakan biar sampean bersyukur sama Allah. Kinamarane duit, iya? Duit. Bedanya apa? Bedanya 1.000 karo 200, 1.000 karo 200. Rawakan keluar taka. Duit 1.000 dipayu minyak wangi tak dalan itu soal. Duit 1.000 sedurungnya tak dalan ninggalan, tak pai kotoran kucing di sini. Dipon nguyui kucing kan mambune blenak. Dalah ning kono. Kira-kira uang lewat yen mambune blenak, yen mambune wangi, ngemet endi? Ya goblok barane kan. Kadengin, durung waras ya nama gini. Ngomong kemarin bahasanya ngerti belum? Kula singawi cilik ning Jakarta memang orang ning Dermayu, tapi bahasanya dewek, kali bahasanya dewek mah umah bagian desa kayak apa? Umah dewek mah lali turun nih. Coba turunin ning wong, sampean kok turun ning hotel belum tentu bisa turun. Kok umah dewek, bagian lakalawang aja, yang leker wae. Rabine dicolong wong gak beli weruh. Duit ini rarang ewu kin 100. Coba taruh. Kin dipayu minyak wangi, mambune wangi, kin dipayu kotoran, mambune kan blenak. Ditambah uang lewat.
Kira-kira ngemet Tuhan atau ngemetin? Angel ngomong karo wong kene ya, ari kongkon milikku salah siji. Aja kabeh. 100. Santri yang berbahagia, Anda harus yakin banget sama ilmunya Allah. Ini ibarat santri nih. Biar kata orang memfitnah, jelekin, gak demen, diasut, mau dibubarin, bahkan kemudian dianggap teroris, tetap orang akan milih Anda. Kenapa? Karena santri adalah satu-satunya pelajar yang hingga saat ini belum pernah berantem dimanapun, dan sampai dengan saat ini dibuang dimanapun, santri hidup. Bisa rasa susah-susah. Uang melu kiai bagian segoblok-goblok uang mana? Melu tahlil karo ustaz. Masa sing duwe ngorek nakoni sira kok bisa kulhum beli bisa jabatan. Alamnya sing ngono. Atau dibagi kapan sing kulhune bisa, ya sini hafal, baca Qur'ane bagus kayak bocah-bocah mau kan. Terus dipaine ayam sing bisa beli bisa kulhu, dipaine cuma telur separuh anak beli kan. Pinter ya ayam, goblok ya ayam, bisa ya ayam, beli bisa ya ayam. Kenapa? Karena gabungnya karena uang pinter. Anak tuh sing dagang beli ini beras, lamun beras jualnya bagus kabeh, sing blesak kemudian orang dicampur karo sing bagus, mau ngapain? Kamu pengen mayu dicampur karo sing blesak, sing blesak dicampur karo sing bagus, tergawa. Maka saya sampaikan sama santri hadirin yang kami muliakan, kita harus bersyukur. Satu, orang yang paling hebat, paling beruntung adalah orang yang punya anak soleh. Seminggu yang lalu saya ngobrol dengan Dr. Haji Muhammad Solahi MMMA, punya anak yang satu master ekonomi, kuliahnya di UI, gajinya sekarang 1 bulan sudah 17 juta, pakainya mobil gede, rumahnya gede. Beliau ngomong, bisikin kuping saya, tidak bahagia di dunia ini kalau nggak punya anak soleh. Kenapa? Kalau punya anak soleh itu dunia disenangi, sampai akhirat juga disenangi. Makanya kata Nabi, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Jadi orang itu jangan cuma senang sama Allah, yang paling penting adalah Allah senang sama kita. Kalau sudah Allahnya senang sama kita, beres urusan. Paham? Barang sekian cuma nuntut karo Gusti Allah, nggak pada bersyukur sama Allah. Wis ora usah ado-ado. Rabine kula lah panjenengan sedaya. Kapan dipae duit ana sing ndongakaken sampean beli. Ngupae ka 200.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga sampeanku lancar, sampeanku dadi wong hebat, sampeanku beneran. Pernah beli wong wonten ngono? Laka. Endi wong ngene delok maju. Beli percaya. Ya dulu dicela supaya jadi benar. Ari wong lanang mah orang usah dibenerikan, insya Allah pada benar. Sing ora bener wong wadon makanya dingajeni supaya pada benar. Makanya kata Nabi, an-nisa imadul bilad, wong wadon ku tiang negara. Kalau perempuannya baik, gak mungkin negara ini kolek. Kalau perempuannya baik, gak mungkin negara ini kacau. Yang buat negara ini kacau, korupsi di mana-mana, orang zalim di mana-mana, pemimpin pada nggak benar, itu adalah sumbernya dari perempuan yang tidak benar. Beli senang ya los balik. Semoga baik. Ngundangnya wong lanang yang sing dihajar wong wadon, coba ngundang mama dede sampean sing dibela. An-nisa imadul bilad, sampean bersyukur kalau dikasih sama suami, bersyukur. Kalau bersyukur nanti Allah tambah anaknya jadi pada benar. Sekarang Nabi udah ingetin kita, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau pengen anak-anak kalian jadi baik, berbuat baik sama orang tua. Kalau ada orang tua yang gak berbuat baik sama orang tua, berarti ibu doain anaknya supaya gak jadi benar. Apa kata Nabi? Birru abaakum, berbuat baik sama orang tua kalian. Tapi rokum abnaukum, insya Allah anak-anakmu sampai 7 turunan ke bawah akan jadi orang yang baik. Nah, sekarang cuma nuntut anak ke bawah, gak pernah berbuat baik sama orang.
daripada mikir. Iwan Fals ngomong, ibuku sayang, iya apa cah? Bukan kuat ini wa zaitun bah. Ibuku sayang masih terus berjalan, tapak kaki penuh darah penuh nanah. Terus hafal hafal sekian lagu band saja nih. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding melahirkan menyusui. Iya wis, ya ora usah dibahas saja kan. Kok dibahas ngamprak-ngamprak kan. Jadi saya mau sampaikan terutama sama anak-anak santri, satu saya sampaikan, Anda adalah dibutuhkan negara, nggak usah takut. Tadi Ustadz yang alumni sudah sambutannya luar biasa. Nggak perlu titel kalau memang pintar. Sekarang negara nggak butuh titel, butuh nyata. Titelnya profesor, doktor, goblok kan apa? Coba lihat sekarang. Waktu belum jadi pemimpin mau turun ke got, mau ke comberan, banjir mau nyemplung, rakyat diajak bicara. Kalau saya naik tidak akan ada yang digusur. Kalau saya naik rakyat sejahtera. Begitu naik. Laut diuruk 6.000 hektar. Laut diuruk. Yang kok tak kenal dewe. Orang kok terus wong kampung beli ngerti babung kono. Ya Bu, tak santri nih saya sampein. Sampein biatin qalilatin gharabat fi'atan katsira bi idznillah. Enggak usah takut lahir dari pondok yang sederhana. Saya sampaikan, saya masih saudara dari Walati, bapak saya ajak. Saya orang tulang kacang, masih bisa ngomong Jawa. Masih lancar ngomong Jawa walaupun di 90 tahun gini jagatnya dewek. Ya rasanya bahasanya dewek tetap bisa. Nah, santri nih harus bangga, apalagi tadi khatmil Quran luar biasa. Saudara hadirin yang berbahagia, untung sampean apa kata Nabi, nawiru manazilakum bi tilawatil Quran. Kasih cahaya tuh, kasih lampu di rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Fa inna baitan ladzi la yaqra'u bihil Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yaqillu khairuhu wa yaqulu syarruhu, kejelekannya banyak, kebaikannya tidak ada. Wa yadiku ala ahlihi, dan sempit bagi yang memiliki rumah itu. Rumah sebagus kayak apa kalau nggak pernah dibacain Quran? Yang masuk sempit, begitu masuk berantem. Dua anak dia lah susah diatur. Duit diantok baik, beli jelas. Santri, saya bicara, saya senang sama santri. Kenapa? Santri ini idola kok, idolanya Rasulullah. Kalau usah main-main. Pendidikan pondok pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Belum ada SD, belum ada SMP, belum ada SMK, belum ada aliyah, belum ada perguruan tinggi. Yang ada adalah pondok pesantren. Maka pondok pesantren taruh di mana saja hidup dan tidak pernah nyusahin pemerintah. Saya mau nanya sama hadirin, ada nggak kiai yang digaji sama pemerintah? Sampai detik ini nggak ada kiai digaji sama pemerintah. Lurah digaji ya? Camat, bupati, menteri, presiden, DPR, DPD, kiai digaji sama Gusti Allah. Berkat. Maka nggak ada kiai mati kelaparan, nggak ada. Nggak ada kiai mah kalau di mana juga berkah. Coba Wali 9, jasadnya sudah nggak ada sampai sekarang diburu orang. Sampai orang sini ziarah muter-muter sampai ke Jawa Timur. Kenapa? Karena yang diziarahin ada ulama. Maka kata Nabi, laulal ulama lakana naskal bahair. Seandainya dunia ini, negeri ini tidak ada ulama, maka semua penduduknya bakal kayak binatang. Yang membuat manusia tidak kayak binatang adalah ulama. Yang membuat manusia ngerti sopan santun adalah ulama. Yang ngerti manusia ini hormat sama
sama orang tua adalah ulama. Pantas kalau kata Nabi, laulal ulama lakana nas kal bahaim. Andai tidak ada ulama, berantakan ini negeri. Ulama jasanya. Sedih apa enggak? Saskia Gotik. Ditanya lambang sila kelima apa? Bebek nungging. Wah, diuber-uber. Sampai sadar gak di Jawa Tengah? Lafaz Allah dibuat sendal. Ada nggak orang Islam yang teriak? Mana? Taruh di sendal, diinjak tuh lafaz Allah. Taruh di trompet buat tahun baru. Taruh di tas, ditenteng di mana-mana, dibuang di mana-mana, diinjak di mana-mana. Kenapa orang tidak marah? Ya baru mikir. Baru sudah nyewet baru beli. Mumpung. Oh, tadi Ustadz ngaji suaranya enak gak? Itu beliau ternyata nyambung. Terus muridnya Ustadz Muammar, kenal dengan Kiai Budoli, kenal dengan Kiai Munawir Asli, kenal dengan Kiai Jakarta, kenal semua beliau. Saya ingat waktu saya ngobrol sama Ustadz Muammar, Ustadz, kenapa sampai suaranya bagus, sampai juara internasional, adanya Imran Rosadi juara nasional? Jawaban beliau cuma satu. Ibu bapak saya bukan orang yang ahli baca Quran, tapi ibu bapak saya kalau ada orang baca Quran nangis minta sama Allah, ya Allah jadikan anak saya orang yang ahli Quran. Jadi sampean baca Quran terketuk nggak? Kalau nggak, ya Allah maaf. Makanya udah jelas, wa man a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isatan danka wa nasuhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa baik sing berpaling kalau Al-Quran, gak pernah ingat sama Al-Quran, jauh dari Al-Quran, hidupnya sempit. Bahkan Allah akan ancam, akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang buta. Kapan? Ketika dia kembali kepada Allah. Belum sampai akhirat. Orang yang jauh dari Al-Quran sengsara hidupnya. Tapi orang yang bisa baca Quran, dia amalkan Al-Quran, cukup rezekinya. Siapa jaminannya? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amin. Enakan di suara negara mau. Kalau sing mau Kak Ustaz, enakan di ada fitnah berarti. Bokatnya hewan. Orang bakalan kita menyewot. Ya emang gelesak jadi bilang gelesak. Enak beli mau suaranya. Enak nih kalau Ustadz mau. Enak Ustadz mau, ya kurang ajar. Tadi uang ini suami istri ini bohong oli tapi sih nyenengaken. Wong wadon dandan wis-wis wis oli sejam rong jam dandan muter barang muter takon ning laki pas pantes beli. Ya, si Ramadan dan orang dandan kan laka enak kayak di dalamnya. Enak dia ngomong apa? Enak. Luar biasa. Tadi Ustadz suaranya enak. Bahkan dia mau langsung subuh bablas ke Kalimantan. Udah orang ahli Quran, ahli ilmu, Allah kasih rezekinya, nggak akan kekurangan, nggak usah takut. Saya sampaikan kepada saudara hadirin bapak ibu yang menyekolahkan anaknya, nggak usah khawatir, itu sudah investasi sampean, karena itu adalah sudah amal sampean, Allah catat. Bukan beli percaya takonan yang kiai walatin takonan. Lama khalaqallah ta'ala al-ardha ta'arakat wa madat wa khalaqal jibal wa wada'aha 'alaiha fastaqarrat. Bumi ini begitu Allah ciptakan goyang. Sing gawe bumi beli goyang ku malah khalaqu, maka Allah dadekaken al-jibalat paring gunung. Wa wada'aha 'alaiha, Allah letakkan gunung di atas bumi, fastaqarrat. Bumi jadi kokoh, jasanya gunungnya nancep, beli gawe olah aman. Sing gawe beli aman tuh gunungnya kuyuran. Barang sekian gunungnya pada keluyuran goyang. Dalam TV pagi berita pemerkosaan, 2 pembunuhan, siang sore perampokan, ganti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Seolah-olah dunia aku mau kayak kiamat. Kenapa? Sing diliput modelnya pengkonan pengajian malah kasih jalan liput. Siapa sih kalau liput penyidik lagi ini orang disenter, orang disiarakan orang apa ini? Embu TV abal-abal.
Coba sampean sadar beli, wong Islam segini diperalat. Coba lihat stasiun TV, sebelum maghrib harus sudah duduk. Bubar jam 12, diatur sama aktris. Ayo berdiri semua, berdiri. Ayo joget-joget semua. Dapat apa sampean? Dibayar cuma 50.000, ditonton sama anak-anak kita untuk joget sampai jam 12 malam. Yang bikin sedih mohon maaf, jilbabnya dipakai. Oke. Emang roli joget oli pendur, sing pusar pendur oleh. Sing pusar mengesor boleh. Makanya aman kok. Isin digawa dikir aman. Polisi gak beli nangkep. Razia bikin dermayu kita kena razia. Nganggone pun kenen gini nyupir dewek kanggo ini. Polisi nangkep, stop. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Saya bilang polisi geblek, jelas-jelas nganggo peci. Selamat siang. Selamat siang pagi. Waalaikumsalam. Disangkanya kita beli ngerti bahasa Jawa. Terus gajah sampean bikin mau kaji di mau orang Belanda. Tarik polisi sedikit. Saya siang Pak Haji. Waalaikumsalam. Emang mau kemana? Mau ke Babakan? Mau ngapain? Ngasih ceramah gitu. Narik polisi saya jadi mana? Aja jakin Pak Haji enak di Sirabe. Terakhir polisi gede badannya. Siang Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya bilang kenapa dah? Pak Haji mau kemana? Mau ke pesantren. Hati-hati Pak Haji. Suruh jalan. Karena diperiksa sih memang. Karena ditakoni suratnya beli. Ini modalnya gitu. Rea mau mending-mending nganggone mengkenen. Begini Jogja nganggone mengkenen baik. Arep muyu kali ngonon. Tekang mau butuh kadung tuh kali sidik maning nyengen. Sekali enak toriga. Melas gula menganggur sana baik gak melas adine ditekang lah mungkin mah enak atuh. Angin ketekan jero. Mancing tekang benukun. Ini artinya saudara hadirin yang berbahagia, orang yang mengamalkan ilmunya Allah dari pakaian saja yang rapi dan terhormat. Bagaimana sekarang perempuan gak diperkosa saudara hadirin yang berbahagia? Pakaiannya segini. Ada yang pakaian segini diomong, Mbak, jangan pakaiannya begitu dong. Ganggu anak-anak kecil jadi rusak. Jawabannya apa? Yang lihatnya aja kata yang jorok. Nah bagaimana? Jangankan bocah. Ustadz gak perlu dalam mengkonon ngeketer. Disuruh sapa-sapa ya nggak keter. Mau isin karpian. Paling astagfirullah, tapi ada suwe. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada membuat kata matanya masih mana kan jadi gawe dosa. Nah yang bahaya buat kita kalau ada orang lewat, dia orang yang tadinya tidak maksiat, dia berbuat maksiat karena dia, maka yang menjadi sebab itu juga kebagian dosa. Satu, udah angkat Al-Quran, jangan takut orang yang menyampaikan Al-Quran di mana saja, luar biasa. Dari zamannya dahulu sampai dengan sekarang, Al-Quran tidak pernah bisa dimain-mainin. Aja mending Al-Quran adan gak orang bisa saya enaknya dewek. Apa bisa wong Madura adan nganggo lagune Madura? Barallahu Akbar. Barallahu Akbar. Nggak bisa ngomong. Becano mancing di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main kieu. Wong ngaji kan dolanan kieu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Permainan ini. Dolanan kieu. Tapi Al-Quran luar biasa. Di mana saja luar biasa, lagunya enak. Mau siang ayo, mau pagi ayo, mau subuh ayo, enak udah, nggak ada yang nggak enak. Dan lihat dari Jawa, dari mana Al-Quran tetap lagunya adalah sama. Nggak bisa wong Jawa dari imam lagunya lagu Jawa dikebuk karo wong. Tinggalnya mesinnya tinggi deh. Oh, tulak ising Tegal. Wis duduk pokoknya duduk tulang kaca anggapnya sing Tegal. Dadi imam ning kono. Memang kok bacaannya bagus. Oh, apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oli gue gimana makanan? Mual oli, Al-Quran nggak sembarangan. Makanya kalau ngaji Quran, kudu datang ke kiainya, kudu datang ke ustadznya. Kalau nggak ada ustadznya, jangan sembarangan. Ini yang membuat Al-Quran pada salah baca, belajarnya sama internet, nggak datang ke kiainya, nggak datang ke ustadznya, buka Google, buka internet, buka Facebook, nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, bacanya salah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak ada tajwidnya mah. Coba orang tajwid. Wal Qur'anil Hakim. Nah, pusing. Paham? Junjung Al-Quran. Anak dorong suruh baca Quran. Pondok jangan 3 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun bila perlu. Mondok rong kayak jadi ustad. Baca kulhu masih salah kak, kulhu ala wakannya. Tendang tuh ustad begitu. Awal sobat nyebut Allah yang gak bisa jadi ustad. Assalamualaikum. Gak jadi ustad begitu mah. Assalamualaikum. Pakainya kok di mana? Siapa yang ngajarin? Maka saya sampaikan ini pondok pesantren Bustanul Muta'allimat adalah luar biasa. Bayangkan sekolah pakai gak bayar. Saya yakin Kiai Abdul Latif ini kalau mau cari duit gak bikin pesantren, ngurusi anak sampean ku pegel. Udah gak pada bayar ngurusi anak doang pegel. Anak sing sembahyang karena dewek, gua lagi tembok, batur assalamualaikum masih ke tahiyat. Ngantuk. Tahiyat. Sekarang banyak nih, makanya butuh santri. Bustanul Muta'allimat tadi luar biasa, baca Qurannya bagus, hurufnya jelas, makharijul hurufnya jelas, dibuang di mana saja, ditaruh di mana saja, insya Allah namanya akan berkibar. Saya sampaikan sama santri, Anda nggak boleh minder. Di Jakarta yang ngajar jadi ustaz, yang khotib, yang dari penceramah bukan orang kota, itu adalah berasal dari anak daerah yang hijrah ke Jakarta jadi orang hebat. Waktu kecil gak pernah ketemu makan enak, ketemu cuma kangkung, ketemu cuma ikan asin, pindah ke Jakarta jadi orang hebat bukan karena makanannya tapi doa orang tuanya. Apa kata Nabi? Doaul walid liwaladihi ka doain Nabi. Doanya orang tua bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Orang tua kok wong tuanya bengi konon ini makanan baik konon. Oh, anak bandel ajak tambah dibandelin. Tolong mana lagi, tolong. Aji karo wong kene mah diberi contoh wis. Kakek cilik dewek wis. Nih kok. Lamun ibaratkeun sawah sampean. Masih atas durung ana banyune. Dicampur we dulu, ditanam. Urip beli. Pinter yo ngajak otak gua. Kayak ngajak kublek pucet. Bu, tinggal rumah, tanah sampean ditanam, lamun wong waras kalau pengen nandur dicangkul dingin, dikempurakan tangan sampai dicangkul. Orang tua yang sayang sama anaknya, kalau mau nasehatin anaknya, jangan waktu keras dinasehatin, gak mempan. Kalau mau nasehatin anak bikin gembur, apa? Doain dulu, kitanya ta'adud, kitanya ajar, itu anak berarti sudah gembur, sudah waktunya ditanam. Kita tanam dengan nasihat kita, anak pasti akan terima. Barangkali waktu ditanam ya bu. Apa yang ini sarawi?
Pumping block. Coba saya ngerti ke pumping block. Go, sing bener-bener kok. Kita nggak buat tanaman, ditandur nih kono, urip ta mati. Sing salah sing nandur, tandurannya apa tempatnya? Wong tua nandur anak apa garap nasehati, ajak sampai main nasehati baik gemburana dingin. Kadang kok salah, jelas-jelas anak bisa buah tok bersih, jiwa jadi wong paling goblok jadi nggak sakit ya goblok beneran. Sampai dulu imam Masjidil Haram, sing paling enak suaranya. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu waktu kecil disumpahin mulu sama maknya. Kalau lagi nakal nih disumpahin sama maknya. Lamun bahasa keren mungkin sirah ku angel diatur habis matak sumpahin. Bedanya hampir hafal Quran 30 juz dari Imam Masjidil Haram. Enggak kok disumpahin dari Imam Masjidil Haram. Dadi barang sampean nyumpahin anak kebon tikus anak setan. La ilaha illallah. Pak Kiai Abdul Latif sudah didik, udah bener tukang mau disumpahi. Beli sembayang subuh getok-getok. Percuma sudah pondok aja. Mungkin kita punya biaya sudah aku beli 1.000 untuk badannya baru bersih aja. Bocah ingat, waya gede dendam. Sampai yang nginumi obat ning anak, aja diungkit-ungkit. Atur kali minum, awal sudah aku beli sampai dijembrek. Gue coba yang mana boleh? Waya gede kan inget, sampai nek tua sakit, bocah inget. Kita makan obat nih. Pak, minum obat. Bayar beli. Di rumah sakit pada kari mancing, minum obat kurang gelap. Oh bocah. Makanya kiai ngajarin santrinya apa? Dengan contoh, kiainya bangun subuh, santri bangun subuh. Sampean anak mau ngaji, sampean nyetel TV. Anaknya bangun tahajud, nonton bola. Ngorok baik, makanya doakan bu. Laki baru itu doakan, hampir lakinya bener, atau disalahkan. Angel berarti nih. Hari wong wadon mah gampang, luru mau lanang wangel. Bingung andel lu coba diomongi. Wong lanang mah bagian wadone durung mati gak luru bisa oleh maning. Sampean lakine wis mati luru gak suwe. Sambil mikir Pak. Tadi balik-balik tadi wong benar, amin. Ya gila orang ngubangi sampean, ngomong emang kadang nggak sampean kenapa? Sing ana sampean. Terus aja tersinggung. Padahal sing ana sampean, masa orang ngomong ini pada mana kan keder. Ya boleh. Jangan lari dari Al-Quran udah. Ini kan yang benar. Jangan takut gak makan kok. Allah yang ajar kok. Wa ma min dabatin il ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata pun yang ada di alam dunia kecuali rezekinya Allah yang atur. Bahkan Nabi katakan, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 72, amtas alum kharja wa kharaju rabbuka khair wa huwa khairul raziqin. Manusia, apakah kalian minta upah dari orang lain? Mintalah upah dari Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhanmu adalah pemberi upah dan Dia Allah adalah pemberi rezeki yang paling baik. Kalau mau kerja sama Allah, nyekolahin anak niatin karena Allah, Allah bayar. Ngasih kiainya niatin karena Allah, Allah bayar. Ya puasa ditekanin kiai, ya kudu anak akhlak ke. Apa tekanin kiai kudu anak akhlak ke. Dan tekanin umai dia, assalamualaikum. Beli gawa apa-apa. Waya tekan mancing tuh. Ditakonin dia nang sering minumnya apa dia kopi tak susu kalau mana nama jalan-jalan pak kiai disuruh tekan tinggal disirang rokok tanah nggi pak kiai jangan rokok ya udah jago cep rokok rokoknya kiai sembungkus beli balik-balik tekanan toke jadi akhlak. Sekarang orang rame-rame katanya akhlak gak perlu, yang penting tidak bertentangan dengan hukum. Orang goblok.
Kalau cuma bicara fikih, bicara soal hukum syariat, tidak pakai akhlak, itu orang bodoh. Jangan cuma ngandelin hukum doang, akhlak juga penting. Contoh, ada ngarep amrolas 5 menit maning. Ya sampean mendodok pada kali gemuy beli pegel remak ngap sih. Alasan begitu. Ada sembarangan main ngomong. Terserah bagi yang bodut ya serah kan boleh. Lamun bisa mana nambah bahasanya enak. Di mana mau batu maning ini enggak kayak kodok lagu kayak aku ya. Ya enggak kamu nanya. Bagus sing ngadi sing ape wong lanang. Wong modone nguri kok. Ora nguri kuburan. Tekan di mau kan? Contoh ada yang ngomong saudara hadirin, yang penting gak bertentangan dengan hukum fikih, akhlak nomor sekian. Sholat ning musholai pesantren Bustanul Muta'alimin Muta'alimat, pengasuhnya Kiai Haji Abdul Latif. Ada yang ngomong yang penting tidak bertentangan dengan ilmu fikih. Coba ya, anggone musuhnya kan taruh tekan lutut pudel jadi imam Allah Akbar orang agak apa enggak anggone semuanya bikin sahlin sahlin ulangin ceramah tak copot gini tak copot kanggo nyuwe-nyuweaken begini ambil ada suwe dari katone suwe boleh daripada kentokan bahan tak copot terus jubahnya tak copot ya aja itu nganggo rabi reang baru iya kok dicopot kabeh terus ceramah nganggone mung semene kan tutup pusar terus semene dosa nih enggak dosa bicara soal hukum tapi bicara akhlak kurang ajar. Sampean mau nikah itu enggak ada syarat rukunnya pakai jas pakai rapi enggak ada. Tapi pakai jas, pakai yang rapi, pakai wangi-wangi dikawal lagi. Padahal cuma mobil tuh tajwidnya hawa nikah, cuma segitu doang. Dibagusin kenapa? Akhlak bukan hukum. Contoh mana? Lakinya ngomong, sampai lakinya belum sampai apa? No. Wis tua-tua ndok, pantes aja. Nok mana mau kawin kah? Pantes, wis tua ya. Belum kenal, ya wis nok menurut gue. Lakine ngomong, nok petakan aku balangaken BC. Lamun sampean ngupain balangaken, dosa beli. Beli karena perintah lakine wis balangaken wae. Tapi wong wadon sing duwe akhlak, moal dibalangaken iki maze, mangga minumnya dibukakan, disiapakan. Itu akhlak. Maka produk akhlak gak ada yang bagus kecuali pondok pesantren yang lain. Sekolah-sekolah luar, jangankan sholat Pak, mohon maaf di Jakarta pulang setengah 6 sampai rumah jam 8. Setiap hari dia gak bisa sholat maghrib. Di mana dia sholat maghribnya? Gak mungkin di jalan. Kenapa orang tuanya gak marah? Gak ngerti. Paham? Paham gak? Ini akhlak nih. Kalau bicara soal akhlak pesantren, maka jangan ragu kalau mondokin anaknya di pondok pesantren. Apalagi di sini luar biasa nggak bayar, kurang apa? Di Jakarta mohon maaf kursus bahasa Inggris 80.000 itu per setengah jam. Kursus matematik 1 bulan minimal 1 juta. Orang bayar. Di sini Al-Quran sampai pegal Ustaz ngajarannya. Terus bayar 5.000 nunggak ke setahun ya banget tadi. 5.000 nunggak ke setahun. Dulu tinggal dulu kene mana? Jakarta. Anjingnya mana kan? Jakarta lurus lagi kurus lah. Jangga urus jangga. Kurus bebong. Anak perapatan gak singkaran membongkas, masih lurus. Padahal ada yang anu ke atas markasnya tentara kan. Lurus karena belokan engkok juga loh. Terus memang. Padahal terus surat itu anak jalan kereta kan sedurung kayak gitu ngomongnya. Ya Bu. Satu akhlak. Tadi Quran jangan pernah putus. Sudah Allah jamin.
Allah jamin siapa orang yang membaca Quran di rumah, rumahnya jadi terang. Apa artinya? Yang masuk jadi terang, jiwanya jadi tenang. Kenapa? Karena orang yang baca Quran sebelum baca Quran pasti wudu dulu. Apa kata Nabi? Idza tawadu al-abdul muslim awil mu'min aw salawatu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma'aw akhir qadril ma. Orang yang wudu ketika membasuh wajahnya, mohon maaf saudara hadirin yang berbahagia, dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh mulut, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa yang dilakukan oleh anggota kepala ketika orang itu wudu, maka kemudian dengan tetesan air, maka kemudian dengan jatuhnya air, maka dosa yang dilakukan oleh ini semuanya akan rontok bagaikan air turun dari wajahnya. Wudu, maka uang mohon maaf sing tua-tua ki arep bergaul suami istri wudu dingin, insya Allah anaknya soleh. Kita boro-boro wudu yang tas ning kebon kah beli di kumbah dingin main sing rapai. Wong wadon nek beli nyetaken Mas, kumbah dingin. Wis kula mah siap. Tapi tolong wudu dingin, sholat dulu dua rakaat. Mas, baca Yasin dingin bisa konggoni. Kesuwen priwen. Pengen dua anak soleh tak beli itu suwen, dia gajari dia jawabannya kesuwen diajak ngaji karena dia bahaya sampai terus orang bermayu mengenai ini makanya orang bermayu terkenal ingin diri kenal ingin diri orang bermayu di polisi akeh, di kantor akeh terus akeh mau orang bermayu wing kalau ngaji teman gak besar gak akeh orang bermayu kalau sopan-sopan kenal dikenal gak dibeluk Mas mampir ya ya sampai ngerti tak ngomongin kita erang mau bikin sampai debunya apa karena sing salah tak kita sampai debunya ini apa hah? Sampai nganggo jilbab pelacur nganggo jilbab deh sampai sembahyang pelacur sembahyang deh tapi kadang-kadang akhlaknya kalah kan sing disembahyang beli nganggo jilbab beli ngerti ngaji beli lokat di majlis sakit tapi akhlaknya dinggo. Wong lewat ya kenal gak disapa. Oh dingin sampai dijak ngomong paham tak berisik. Dulu kita masalah mulai kayak jam rolas sih sampai kita masih sadar lah. Apa ini? Tadi kan bukan bisa sadar aku dia. Kini apa gitu? Ikin sing abang dikit. Batu lagi wong umat karo batu masya Allah laka siling jauh umah jam loro sini dia mengkene nih jam telu bengi kan kan subuh waduh dili tanggung sekian akeh main wong mikiri kayu tekan subuh ana wong mikiri kayu tekan subuh ya kebangetan dodok lah karo pertua karo mantu tekan besok mikir kayu mau korban ya catur masa kebok maksudnya dia catur ya bagus pinter malam di dalam tak goblok-goblok mana pinter dicatur kuyong kayu dipikir tekan subuh Gusti pangeran saking lalene beli kelingan tuh dolanan karo pertuane kowe disekak mati sih dari ya mertua ini gak goblok malahnya ngiri aja pulang aku mati la ilaha illallah disumpahin yang mampu nih mati beli nyewa semua disumpahin anaknya disumpahin mati beli nyewa malah mikir iya juga aku mati tapi mati bisa kan jadi dimulak-balik sekarang suruh zikir tidur, suruh main catur kuat sampai subuh. Itu yang menyebabkan kita ini susah diatur sama Allah. Suruh sholat, gak mau. Lihat orang munafik. Allah udah kasih tahu kok gambarannya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dari Tuhan yang sampai ini meluan ada suaranya wa idza qamu ila salati qamu kusala wa idza qamu ila salati qamu kusala
melu reang. Wa idza qamu ila salati, orang-orang munafik kalau suruh mendirikan salat, qamu kusala, mendirikan salat, kerjain salat dengan malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Giliran salat, apa kata Allah? Itu orang munafik, yuraunan nas. Munafik apa sembahyang malas sekali dia sembahyang, pengen dipuji, tanggung gelang, mungkin gelangnya apa sih? Pengen dipuji, pakai baju yang bagus supaya dipuji orang. Sholat pengen dipuji orang, ini yang nggak beres. Maka saya sampaikan saudara yang berbahagia, satu ayat Qur'annya dipegang, gak usah takut. Nabi garansinya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada umatku semuanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kapanpun Anda bergaul dengan siapapun, dimanapun, modelnya kayak apa sahabat sampean, tetap tidak akan tersesat. Kenapa? Garansinya adalah Al-Quran dan Hadis. Aman. Sekarang gampang diwarnain oleh orang, nggak kenal Quran, nggak kenal hadis. Jihad, materi dulu pahala, materi. Kenapa ngaji fikih? Maka saya sampaikan lewat mimbar ini, kalau ada pemerintah, kalau ada anggota dewan, saya sampaikan garansi pondok pesantren adalah bukan sarang teroris. Pondok pesantren adalah pencetak kader ulama. Pondok pesantren adalah pencetak kader pemuda yang siap membela negara, bahkan darah sampai titik penghabisan pun tidak akan mundur setapak pun, seperti orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Belum ada jenderal, ulama sudah berjuang. Belum ada prajurit, ini santri sudah maju dengan takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar, tidak ada satupun yang takut mati. Jangan dicurigai pesantren. Justru lahir generasi yang kokoh dari pesantren. Kiainya ikhlas. Kalau nggak ikhlas mah jangan jadi anak itu. Ceramah nggak ikhlas, jangan jadi penceramah. Ngebom aja semua. Makanya gula mau beli lokat, Pak. Ceramah pengen oleh amplop mau beli lokat. Mong. Ya karo isine mong lah, sakit pun sirik banget. Isine mong reang keter laporan di wong wadon keter maning sebabnya wong wadon ada yang mau beli bayi beli apa laporan wadon yang keter gawe apa yang kadang kakak sing pertama ditakoni mas gawe berkat beli deh rasa ayo dibuka karena berkatnya ya dia mengingatkan dia bukan kelalen ya betul dulu dewek masa isi siapa sing dia bilang, oh waduh. Malah kadang-kadang pulang balik ceramah, kakak udah ditangkap, tujuannya apa? Pengen bakti kalau suami bikinin teh segelas, saya minum. Dan saya pulang jam 3 malam dibikinin teh diminum. Tapi waktu ini kita tuh setia, jago, itu tuh. Tehnya dirungkep dulu bisa dipadiri, masih pegel. Akhirnya apa? Teh wisita pun yang gitu. Apa sih ditakoni? Oh waduh, makanya ngomong, waduh mana dipigangnya. Karena apa? Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tidak dilurusin seumur-umur bengkok. Tapi kalau lurusinnya salah kata, maka tidak ulang-ulang lagi. Sampean duit 1 juta. Uang tuai sampean tak takon juga dari sampean. Bapak yang ulang tekan dibaikiran coklatnya buat cuma apa buat guru anaknya guru uang wadah makanya pak ulang-ulangan kita bocorakan di sana apa uang wadah sakit kan jadi gawat di rumah sakit gawat di toko emas waras ayah kan ngomongnya gawat kecil ulang-ulangan kah ambil uang wadah aja pada kerumuk jadi kalau uang wadah sampai sakit gak ada di gawat di rumah sakit percuma gawat di toko emas pak sembuh
Ayo ke rumah tamu. Saudara hadirin yang berbahagia, terakhir saya sampaikan, terakhir ini buat ibu, bapak, orang yang berjuang di agama Allah itu berarti sayang sama Nabi. Saya buka kartunya nih, Nabi juga sayang sama kita. Sampai Nabi berdoa, Allahumma ati ummati zawabahum wa katir zawabahum wa inna a'marahum khasira. Ya Allah, tambahkan pahala kepada umat saya ya Allah. Kalau umat saya berbuat baik kau balas cuma satu ya Allah, maka kemudian tidaklah akan tertutup bisa sampai ke surgamu ya Allah. Karena umat saya doyan maksiat ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kalau umat saya berbuat satu ya Allah, jangan kau balas satu. Doanya Nabi dikabulkan oleh Allah. Allah jawab, wa yutuna ajrahum marratayn. Ya Muhammad, umatmu yang berbuat baik satu kali, gak usah takut karena aku balas dua kali. Orang yang sedekah satu, aku balas dua. Begitu sudah jawaban dari Allah dua. Ternyata Nabi Muhammad masih meneteskan air mata ya Allah. Kalau cuma baru dibalas dua ya Allah, tidak cukup kepada umat saya ya Allah. Li'anna amanahum katsira ya Allah. Kalau cuma dibalas dua ya Allah, umur umat saya ya Allah tidak ada yang panjang. Beda umurnya dengan umatnya Nabi Daud, sampai 1000 tahun, sampai 1500 tahun. Tapi umur umatku ya Allah cuma 60, 70, 80, sampai sedikit lagi sampai kembali ke kubur ya Allah. Kalau cuma dibalas dua ya Allah, tidak akan mungkin. Nabi ngangkat lagi tangannya, Allahumma zidhum ya Rabb. Ya Allah, tambahin pahalanya, jangan cuma dua ya Allah. Ternyata Allah jawab, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Pak Ustaz terus ngomong sambutan, man sing sapa wong jaa bil hasanati gelem lakoni kebaikan, falahu maka bagi orang tersebut asra amsalihah, dibalas 10 kebaikan. Orang yang sedekah 1000 dibalas sama Allah 10.000. Orang yang sedekah 100.000 dibalas 100.000. Itu sudah Allah jawab berlipat-lipat. Nabi masih menadakan tangannya, ya Allahumma zidhum, ya Allah tambahin ya Allah. Kalau cuma 10 gak kuat bagi umat saya ya Allah, karena umat saya umurnya pendek, umat saya masih senang maksiat ya Allah. Kalau cuma dibalas cuma 10 gak cukup ya Allah. Dijawab sama Allah, kama salihabatin anda bersama sanabe min kulli sumbaratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau ada umatmu yang berbuat baik satu, sama dengan mereka menanam satu biji tumbuh 7, dan yang 7 ini tumbuh masing-masing 100. Jadi umatmu yang berbuat amal 1000, maka akan Allah balas 700.000. Orang yang berbuat kebajikan satu, Allah balas sampai 700 kebajikan. Tak cukup di situ, Nabi masih meneteskan air mata. Ya Allahumma zidhum, tambahin mereka ya Allah. Wa inna amalahum khasira, karena umur umat saya ya Allah pendek. Kalau cuma segitu ya Allah gak cukup, karena umat saya masih banyak maksiat ya Allah. Tambahin dengan segitu ya Allah. Allah jawab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kata Allah, siapa yang di antara umatku berbuat baik karena Allah, ikhlas tidak mengharapkan apa-apa, ya Muhammad, sampaikan kepada umatku, bukan 700 balasannya, tapi adalah surga tempatnya bagi mereka yang berbuat ikhlas. Luar biasa, Nabi sayang sama kita. Kalau kemudian kita nggak sayang sama Nabi, durhaka surah ini. Terus mulai ngaji teman nih. Sama orang tua jangan hitung-hitungan, jangan. Orang tua dihitung-hitung nggak cukup. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kamu lihat kayak apa hebatnya Nabi, kayak apa hebatnya sahabat, kayak apa hebatnya ulama, tapi tidak disandingkan ayat ini. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
berbuat baik kepada Allah, berbuat bakti kepada Allah, ibadah sama Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, disejajarkan setelah berbakti kepada Allah. Ini artinya jasa orang tua saudara hadir tidak akan bisa dibalas oleh kita. Kenapa? Saking banyaknya. Terakhir buat terang-terangan, ada anak muda lahir di Yaman, dewasa di Yaman, namanya Uwais. Nabi manggil sahabat Umar, ya Umar, ini hasilnya nggih wonten apa? Nabi besar meneh duduk ning Arab. Arab apa aja Nabi. Disuruh makan meneh kene. Lamun Nabi wong bermayu. Cuma Nabi wong Arab, ya Umar, jali Idris bihoda. Umar, tadi yang mana nak calik di dia, tong diri itu, kan dia wae, mana calik di dia, jago ngaring kene. Sahabat Umar, ada apa ya Rasulullah? Umar, kamu cari yang bernama Uwais. Makanya begitu musim haji sahabat Umar ke Masjidil Haram nanya, adakah hadirin yang ada di sini ada yang bernama sahabat Uwais bin Qarni? Adakah kalian yang bernama Uwais bin Qarni? Tidak ada. Lalu kemudian sahabat Umar nyari lagi musim haji yang akan datang. Hei hadirin yang ada di sini, adakah kalian yang bernama Uwais bin Qarni? Tidak ada sahabat Umar. Besoknya nari lagi, adakah kalian yang bernama Uwais bin Qarni? Ternyata ada. Ternyata Uwais bin Qarni bukan orang hebat. Uwais bin Qarni bukan ulama. Uwais bin Qarni tidak punya jamaah. Uwais bin Qarni tidak punya apa-apa. Tapi sahabat Umar bingung, kenapa Nabi selalu ketemu dengan Uwais? Sahabat Umar nanya, Uwais, kenapa kalian baru ke Mekah? Tidakkah kalian rindu waktu ada Rasulullah? Uwais nangis, ya siapa yang gak rindu sama Rasulullah? Saya pengen berangkat ke Mekah, saya pengen ziarah ke Madinah, karena saya tahu ada sosok hamba Allah yang bernama Muhammad. Saya pengen ketemu dengan Rasulullah, tapi saya nggak bisa ya Uwais. Bukan saya nggak punya duit, bukan saya nggak sanggup ya Umar, tapi di rumah saya ada ibu saya yang sakit, tidak ada yang bisa bantuin kecuali saya, maka saya yang jadi taruhan ya Umar. Saya tidak berangkat haji, kenapa? Ibuku sakit, tidak ada yang ngurusin wahai Umar. Nangis Uwais, sahabat Umar juga nangis. Ternyata jadi orang hebat adalah karena bakti sama orang tua. Bahkan sejarah mencatat lagi saudara yang berbahagia. Uwais bayangkan emaknya digendong di sini. Dari Yaman ke Madinah, Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah saja sudah 900 kilo dari sini ke Bali. Emaknya digendong. Apa kata Uwais? Ibu, ini ibu aku gendong di sini bu. Saya pengen bakti sama ibu. Sampai kemudian sejarah mencatat Uwais ininya berdarah, sekujur tubuhnya berdarah. Kenapa? Jalan berhari-hari, emaknya taruh di sini, tidak diturunkan. Kenapa? Baktinya sama orang tua. Sampai ke Mekah, ketemu dengan Abdullah bin Umar, anak daripada sahabat Umar. Ya Abdullah, anak uridu an as'al ilaik. Saya mau nanya kepada engkau ya Abdullah bin Umar, ada apa gerangan? Ya Abdullah, saya berbuat bakti sama ibu saya yang melahirkan saya, yang nyusuin saya, yang nyentuhin saya, yang gendong saya, yang mengarahkan saya, mendidik saya. Saya tahu sadar-sadarnya bahwa jasa orang tua adalah amat sangat banyak, tapi saya pengen bakti ya Abdullah bin Umar. Saya gendong ibu saya ini ya Umar, supaya saya bisa membalas jasa ibu saya. Ternyata Abdullah bin Umar menjawab, hai Uwais, jangankan Anda sekali gendong dari Yaman ke Mekah, ibumu tawaf digendong. Jangankan sekali, 7 kali kalau kau bandingkan dengan kebaikan ibumu, itu baru bisa membalas 1 tetes darah saat melahirkanmu ke alam dunia. Pantas kalau Allah katakan, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Gak ada apa-apanya kita, gak ada apa-apanya sama orang tua. Saya sampaikan sama anak santri, kalian boleh hafal Alfiyah, kalian boleh hafal Takri, kalian boleh hafal Fathul Mu'in, kalian boleh hafal tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Qurtubi, Anda boleh hafal. Tapi kalau tidak bakti sama orang tua,
haram bagi Anda untuk masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga haram kalian. Walau Anda hafal Al-Quran 30 juz, mondar-mandir Mekah 40 kali, tapi kalau kalian masih menyakiti orang tua, haram hukumnya. Jangankan masuk ke surga, mencium bau harumnya saja Allah haramkan. Dan Bapak harus ingat, doa orang tua di kabur itu harus ada dua dimensi. Anaknya tidak durhaka dan orang tuanya juga ikhlas. Kalau anak doain tidak ikhlas, gak akan mempan. Gak akan mempan. Kita doain anaknya durhaka, itu juga berbalik. Dua-duanya harus take and give, saling memberi, saling kasih. Paham? Yang satu, saya sudah bicara 1 jam lebih. Saya mohon maaf, suara saya sampai habis begini. Kenapa saya semangat? Ini adalah markas pondok pesantren di mana saya dibesarkan oleh beliau, di mana saya dikasih ilmu beliau, baik lewat telepon, lewat SMS, komunikasi. Walaupun saya jarang datang ke sini, tapi ilmu beliau selalu saya serap. Jangan pernah merasa pintar wahai anak santri. Jangan cukup dengan ilmu yang kalian cuma miliki. Belum. Langit 1 masih ada langit 2, langit 2 masih ada langit 3. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Jangan sombong. Ya, mohon maaf, kadang-kadang anak santri ada yang sombong. Tentang-tentang bacanya fasih, ada yang di musola di rumahnya imamnya jelek, pengen tarik aja. Sudah kebacanya sama minggir kan. Oh, apa? Ini akhlak. Sing biasa imam kan salah. Kul a'udzu birabbin nas. Gir. Allah. Ya akhlaknya ada. Ngomong atau baik-baik itu santri. Ini tarik-tarik aja. Santri pintar, pulang ke rumah, maknya nggak bisa apa-apa. Jangan sombong mama. Umur 90 tahun baca pakai kami salah. Mual maju surga sampai mau selamarit baik. Ngajar bosnya. Mbokeh wirid. Ya Hayyu ya Qayyum. Arane wong lima tok. Kayumu. Diajarin kiai ini mak ya Hayyu ya Qayyum. Kamane sugiga ya Hayyu ya Qayyum. Arane wong ngerti. Kayumu. Justru kayunya apa ya? Kayumu. Lalu apa nih aku? Anak negur boleh, tapi salahnya bang. Dia nggak usah kan wiridnya apa? Kayumu kita pantesan baik mah, dia nggak usah ngurus. Jadi mau melarat baik salah juga jangan tahu. Melarat ya bisa ngurusin sampean. Paham? Saya garis bawahi taulal ulama laka dan naskal wahai. Pelihara ulama, rapetin ke ulama, jangan pernah mau dipecah belah sama orang munafik. Ini sekarang lagi rame ulama katanya gak ada yang benar. Sini orangnya. Kadet kemana tadi? Ini hilang sembarangan, jangan urut ulama gak ada yang benar. Yang mana? Katanya mau balik pakai tarif mahal-mahal, yang mana? Kalau ada 1-2, jangan dibilang semua dong. Kalau 1-2 nggak benar, 1-2 yang dikawal. Ini giliran ulama yang nggak benar, dipotong rata. Ulama nggak ada yang benar. Giliran polisi berantem sama ABRI. Oknum ABRI, oknum polisi berantem. Comot diadili, oknumnya. Jangan semuanya dong. Masa kita kudu ngomong bubarin polisi, bubarin ABRI, siapa yang mau ngurus negara? Ulama katanya nggak ada yang benar, bubarin. Yang mau jadi imam siapa? Bupati mati di Senin, Selasa usah ganti nih. Presiden gunung lengser, sinyala musake. Ulama beli hadir khutbah beketer. Semrolas, oh tidak tetap lah. Surga baju. Ada yang udah tajam. Surga baju. Orang-orang lebih lama nih. Sudah mau 10 tahun, berapa lebih banyak tahun mana usul. Ada aja, yang lebih bisa terus terang dah aja gemeteran. Akhirnya Pak, saking kedere, sing pintere pada gulat, sing goblok sing maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara keluarga ini arang-arang Jumat.
kebetulan kulagah ngebeting loros bareng Jumat. Tapi berhubung lapor tibe sing pada bisa daripada bulan, ya usah kulagah tetap sangadan. Tapi ulama terus terang dia bisa. Dari musik nggak Jumatnya libur baik. Wassalamualaikum bubar. Bubar. Dilalai itu pas begitu bubar, pas juga ambruk lah. Wah pada ngomong lah. Bocah kata saja, bukan kita mau goblok, kita ternyata ahli hikmah pedagang bergoblok. Mau dilalai pas kena angin, berarti rubuh. Arahnya masyarakat yang beli milah-milah, keliling. Kita bersyukur sama Allah, dasarnya bocah tadi itu, walaupun khutbahnya nggak benar, tapi gara-gara dia kita jadi selamat. Duit jadi kumpulakan, dikenyatakan. Wah ya tak mah, tadinya nggak soal semene. Kita kok dipilih, Ustaz bagaimana? Lalu jadi ganti buru-buru. Menurut baik kan? Kenapa? Dikomporin, ulamanya difitnah. Jangan makanya pegang ulama, deketin aman kok. Asli aman. SK-nya langsung dari Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus para nabi. Jelas, jelas, jelas. Terus sampean bisa ngajari anak harus pasien mau. Oh, gitu. Sampai ngajari mau bener wis. Apa bisa? Tolong diserahkan nih Kiai. Tapi konsekuensi. Sing hadirin ini di rumah kami beli. Kamu dijawab tak tuh, nggak mati raya tak beli. Lah iya tuh masalah terkadang menjawab gue emang tidak ngomong sampai tuh. Cuma orang yang sudah ternyata tak sih mau. Sampai di rumah kami beli. Gawe dewek tak beli. Beli siapa sih gawe? Oh pinter. Apa sampai duwe umat tapi beli mesti sampai sing gawe. Apa beli bisa belum tukang. Sing dari tukang gak usah pusing, gak usah mikirin duit. Kenapa? Kamu kerjaannya beres, nanti sing bayar majikan. Sampean sholat sing bener, ibadah sing bener. Orang usah ngarep apa-apa, sampean ibadah yang bener, sholatnya bener. Gusti Allah sing bayar. Dibeli. Terus ngomong-ngomong. Bu, lo kadang-kadang gede-gede. Gede-gede. Ceramah lu sementing-menting orang. Sing guru punya biasanya dewe. Kuningan sering, Bogor sering, Maliping, Gresik, sampai mana-mana ngeta-ngeta, Pemalang, Cilacap, Purwokerto, muter-muter mending orang. Sing Polda Metro Jaya, sing ngaji ke polisi ngaji, enak, turut baik, siapa? Kan polisi kan modalnya bukan? Namun bisa kayak polisi sampai hebat, di kompon wong lanang kan, siap, kerjaan, langkah takon ke polisi, siap dan jalan. Sampai kan di kamar kakinya, banyak nakonnya di kerjaannya mah beli. Nakon banyak. Di kamar nggak gawe kopi, nakon banyak. Kopi udah sepiran, sendok bulannya aku tak beli, udah separoh. Namun ada panas saya beli, nakon banyak. Di kamarnya jam 6, baliknya jam 10. Dia polisi jam, jalan. Komandannya belum, Anggo. Siap kan? Sampai kalau mau bisa nih wadah kelanang ya kan? Nok, siap, seneng. Sing gawe wong lanang pada beli betah ning omah kok sampene dingerti ya. Belum boleh. Arep ngaji nganggo ngawangi, iya dah. Bu, siap Bu. Arep ngaji nganggo ngawangi, iya dah. Nganggone kami sing bagus ya dah. Barang turu karo rabine balsem aben. Kalau lakine turu nganggone balsem ya masa betah anak-anak. Utangnya kedok disambungnya kalau orlet kayak nyemplak ya kan kecos ngaco kuatan sikit ngaco itu deh tutu nih kene ada salah paham tutu busana reaksi tuh kalau orang pulang kacang angin di warna kacang balik dicegat tengok lempeng berisi jangga kan terus karena putaran dari Cilika pusing kono orang tuh sing rel sing wongnya sing kono ya dia merasa lawan beli muyun kali batu pusing mau deh muyun dan 12:04 hadirin yang kami muliakan sudah saya sampaikan banyak, mohon maaf terutama kepada diri saya ya Abdul Latif, saya bukan menggurui, saya nggak bisa apa-apa dan saya sampaikan sama anak santri. Ingat
bahwa pinter tidak bisa menjamin ridhonya kiai, ridhonya guru, ridhonya ustadz itu yang akan mengatakan kalian menjadi manusia yang manfaat. Ya. Akhirnya saya undur diri, saya gak lama, saya langsung muncul karena 4:30 saya harus berada di Jakarta lagi. Pagi-pagi ngibrit lagi ke Bogor. Pegel mau pegel awak. Sinyarak siapa? Bu, benar. Sampai ada berdasarkan ketemu waktu itu siapa? Semua ingat. Pegel nih, sinyarak siapa? Tapi Pak ingat, langka uang wadon, anaknya sampean mau beres. Sok sampean Bu, tukeran ya Bu. Apa nama anak sombong Pak? Sudah mau jadi enak gitu, jangan ngurus anak kita mau jadi salah. Coba tukeran seminggu itu. Saya anaknya sampean si rewel kah? Si kumbelan apa kah? Si doyan ngisi ya. Mereka yang laki yang ngomong, Pak tukeran kita sering sawah sampean seminggu mah. Lamun bisa buat hebat. Wal bisa, setidaknya harus eok sampean. Berarti si hebat kan? Ada macam-macam kan? Pusing. Ajamannya sekelas gula sampean nabi, kelasnya nabi. Lah kamu matur kangen lomo. Padahal sing gawe enak ya kan. Yang modal sih orang-orang ngomong semono. Tapi yang kuat sing gawe enak sih. Sing gawe enak kuat makanya aja macam-macam. Jasanya akeh kan. Sampai sing mau ngina-ngina wong wadon bae. Tapi kan dia diangkat. Sampai maknya dihina yang dibagusakan dia akan sune. Makanya dia macam-macam Pak. Ini harus diurus Pak. Istri kita, istri nggak sholat yang akan diadili oleh Allah bukan dia dulu kita. Anak nggak benar yang akan diadili bukan dia dulu kita. Dia menemplok. Makanya wong wadon nasibnya tergantung wong lanang. Wong lanang dari bupati, ibu bupati. Wong lanang dari lurah, bagian goblok kan tetap ibu lurah. Oh seorang lanang Pak. Lanangnya sugi, wadonnya marah, tetap nunggang mobil. Masa waktunya ditinggal, dia mau kondangan mana aja? Mungkin. Tetap wong wadon ngintil, maka wong wadon tergantung wong lanang. Ya kan? Tapi wong lanang tidak bisa berkutik atau wong wadon. Sok sampean mobil akeh, gue juga gablok. Ajaman 1 juta, gue sekamar lah miliaran. Lah kamu wong wadon, lah enak Korea. Dolanannya nanti kan kabeh. Agar wong urip ku dolanan. Barang sing dolanan kan, lah ka dolanane jarang apa. Nisa'ukum harsul lakum waktu harsakum anasikum. Istrimu adalah ladang buat kamu, campur istrimu sesuka kamu. Allah sing ngongkon wis kapan beole esuk sore awan bengi jaluk-jaluk apa ora gelem kan sampai kurang dalile. Sapa wong wadon sing dijak ning wong ora gelem, lamun dijake bengi tekan esuk dilaknat di Gusti Allah. Ayo. Beres. Pakai ilmu. Ambil pada ngerti, bukan kata sing akhirat. Tapi laki-laki ini lagi pegel ya, sampai belum ngerti. Ya, tambah mana yang diwis-wis ini. Sampai mah enak dodok, kamu ngatur semua. Tapi kenangan seumur hidupku dakwah. Ini alhamdulillah. Ini ikut doain. Jadi saya yakin ini rekayasanya Allah. Ikut pada ngaji jangan suudzon. Siapa tahu ini malah yang lebih ngamalin. Wa aman nahar amaroni Rabbi antakun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Cacing, kata cacing Allah perintahkan kepada saya kalau siang saya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar alfa marrah 1000 kali. Ternyata cacing subhanallah memuji Allah sehari tidak kurang 1000 kali. Wa amalayan dan kalau waktu malam hari amaroni Rabbi Allah perintahkan kepada saya kata cacing anakun untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fahmar. Ternyata cacing apa awan baca subhanallah orang kurang sing sewu, apa bunyi baca sholawat kepada Nabi orang kurang sing sewu. Cacing sampean terus jawaban tahlil baik apa orang ngitung dina kayak tahlil tidak apa kan milih-milih sedina orang dina boleh berkat dimangkat mana baik alasannya apa ngitung dina wis ngerti pasti ada berkatnya miang. Makanya anak bocah belum kasih kalau pakai tahlil dia mengitung tujuannya supaya oleh berkat. Kenapa? Karena berkat biasanya gawe ayam barang gawe kayak melu dilalah kebagiannya entok ayamnya oli yang hidup dibagi sehingga apa dibuka udah dibuka nyewot
Komo di tahlil paling eman-eman kulhunin. Padahal mana begul. Ibu, Bu, sholawat ya sebentar ya. Salamullah, salamullah ala ta'a Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal wajadnal likulil kamanal kafi wa ni'mal kafi lillah potena di petani salat terkadang lari apa maning waktu nandur salat diundur bisa ini beri baik Allahul kafi rabbunal kafi qasamna wajadnal likulil kafanal wa ni'mal al repot di pedagang salat digawe gampang apa maning dagangane laris turun Allahul kafi rabbunal kafi qasadna wajadnal likulil kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah wahai kaum muslimin muslimah jangan tinggal akan sholat hidup pasti jadi terhormat masuk ke surga yang penuh nikmat salat salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin aminullah Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah dan Allahu a'lam bishawab ila liqa assalamu syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha lillahi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.